Belakangan ini, minat orang-orang sama kasus kriminal dan pembunuhan makin meningkat. Terbukti dari larisnya acara kriminal di berbagai platform, mulai dari YouTube, serial dokumenter, podcast, sampai thread di Twitter. Kenapa ya banyak orang yang tertarik bahkan terobsesi nonton acara kriminal dan pembunuhan? Ketertarikan atas sisi gelap manusia? Atau cuma untuk hiburan semata? Yuk kita simak di One Explainer. Jadi gens, kasus yang ramai belakangan ini adalah soal meninggalnya satu keluarga di Kalideres. Kasus ini jadi ramai di media sosial gara-gara satu keluarga meninggal secara misterius. Tentu dong, hal ini bikin semua orang bertanya-tanya, fakta demi fakta muncul, dan bikin orang-orang jadi detektif dadakan. Belum lagi, banyak bermunculan channel di YouTube yang laku keras karena bahas soal kasus-kasus kriminal misterius. Dan juga podcast-podcast sejenis yang punya banyak pendengar. Kalau dikilas balik pada abad ke-16 gens, ketertarikan kita sama sisi gelap manusia bisa ditelusuri. Di abad ke-16, berkas-berkas yang isinya dokumentasi soal kejahatan diproduksi gede-gedean di Inggris. Nah, waktu itu banyak orang yang udah mulai bisa baca. Hal ini bareng sama berkembangnya teknologi cetak. Mau nggak mau, bikin penyebaran informasi soal kejahatan atau tindak kriminal juga ikutan naik. Berita-berita yang beredar umumnya ngebahas soal kasus pembunuhan dan kasus kriminal lainnya yang ngelibatin perempuan. Banyaknya kasus yang dipublikasikan bikin minat publik makin meningkat sejak saat itu, gens. Nah, gens, tren Google saat ini nunjukin kalau pencarian terkait true crime terus meningkat selama 5 tahun terakhir. Bagi fans acara genre ini, bagian nebak-nebak siapa pelaku kejahatan yang sebenarnya dan gimana misteri ini bakal terpecahkan adalah bagian paling serunya. Amanda Vickery PhD, yang sekarang menjadi profesor di Departemen Psikologi di Illinois Wesleyan University nyebutin kalau kisah kriminal nyata atau true crime punya penjelasan kondisi psikologis si pelaku. Dan FYI gens, ada penelitian yang nyebutin kalau genre acara kriminal dan kejahatan banyak diminati perempuan daripada laki-laki. Ada suatu hal yang bisa mereka pelajari tentang gimana dan apa yang memicu tindak kriminal ini, serta gimana sih tanda-tandanya. Dan dari penelitian ini juga diketahui kalau perempuan cenderung suka gimana seseorang melarikan diri. Pokoknya gens, intinya soal gimana cara seseorang bertahan hidup. Hal ini didukung sama pendapat psikolog forensik Aditya Sundarai. Menurut beliau, acara kriminal dan kejahatan bisa bantu orang identifikasi risiko, serta bisa nunjukin tanda-tanda supaya masyarakat juga bisa waspada. Tapi gens, terlalu waspada juga nggak baik loh ternyata. Neuropsikolog Jasdeep Magojetani nyebutin kalau paparan yang berlebihan terhadap tindakan kriminal dan obsesi buat nyari tahu segala tetek bengek permasalahannya bisa bikin kita kena paranoia, kegelisahan, dan sistem syaraf yang terlalu aktif. Ditambah lagi nih, otak kita lebih gampang merhatiin informasi negatif daripada informasi positif. Jadi, nyari tahu kenapa seseorang bisa jadi pelaku kejahatan lebih menarik daripada seluk-beluk kenapa orang mau berbuat baik. Gak cuma itu, gens. Dari nonton kisah kriminal dan kejahatan ini, bikin kita tahu sudut pandang dari para pelaku. Kayak misalnya, seseorang yang suka ngilangin nyawa orang lain gak peduli konsekuensinya, gak peduli sama korbannya, dan lain-lain. Jadi gimana gens? Apa series atau film soal kriminal kesukaan kalian? Komen-komen ya! Yaudah, segitu dulu One Explainer kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you, bye-bye!